Mengatasi overthinking bisa jadi salah satu hal yang sulit lo lakuin. Hal yang lo pikirin tersebut bisa bermacam-macam, mulai dari mikirin sesuatu yang udah terjadi, yang sedang terjadi, sampai yang akan terjadi. Hal itu mungkin disebabkan dari rasa sakit hati, rasa malu, sampai rasa cemas yang lo milikin. Gue yakin lo pasti pernah ngerasain yang namanya overthinking. Dan sebenarnya setiap orang pasti pernah ngalamin hal itu. Dari pengalaman gue, pas overthinking sih jadi susah buat tidur. Lalu hal yang gue lakuin buat ngatasin overthinking tersebut cuman main HP, taruh HP, dan main HP lagi. Mungkin ada di antara kalian yang ngelakuin hal yang sama. Menurut pengalaman gue sih, overthinking itu bisa jadi kebiasaan yang buruk kalau terus dibiarin. Kenapa? Karena hal tersebut bikin jam tidur gue berkurang. Walhasil, gue jadi gak fresh dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan berdampak dengan penurunan produktivitas gue. Kalau lo, gimana cara ngatasin overthinking itu? Tapi tenang aja sob, lo gak sendirian kok dalam ngatasin masalah ini. Karena biasanya setiap orang pernah ngalamin hal yang udah gue sebutin tadi. Nah, pada kesempatan ini gue akan nyoba sharing berbagi cara ngatasin overthinking. Halo sob, perkenalkan nama saya Ilham Hansip. Akan sharing, ngobrol terkait gimana sih ngatasin overthinking. Sebelum itu, gue akan jelasin pengertian dari overthinking itu. Sebenarnya apa sih arti dari overthinking itu? Sebenarnya nggak ada definisi yang pasti sih tentang hal ini. Sederhananya, overthinking artinya adalah sebuah kebiasaan di mana seseorang mikirin suatu hal secara terus-menerus, seolah nggak ada ujungnya. Padahal lo sendiri nggak milih buat ngelakuin hal tersebut. Orang yang overthinking biasanya mikirin sesuatu yang telah terjadi dan akan terjadi. Hal tersebut mungkin dikarenakan adanya perasaan cemas, perasaan malu, marah, sama suatu hal yang akan datang. Hal ini terjadi karena mungkin orang tersebut terobsesi karena suatu hal dan dirasa mengkhawatirkan, yang pada akhirnya bisa mengganggu kualitas hidup kita. Tapi sebenarnya overthinking bukan merupakan suatu disorder atau gangguan loh. Overthinking merupakan suatu perilaku di mana lo ngelakuin hal itu berulang kali hingga pada akhirnya berubah menjadi suatu kebiasaan yang terekam di alam bawah sadar lo. Tentu hal ini bisa jadi kebiasaan yang buruk, makanya lo harus bisa ngatasin overthinking tersebut. Nah, sebelum gue jelasin gimana sih cara ngatasin overthinking, gue akan jelasin dulu tanda-tanda ketika orang overthinking. Setelah mengetahui apa itu overthinking, bahaya dari overthinking, lo bisa mulai cek diri lo, sebenarnya lo punya kebiasaan buruk satu ini gak sih? Banyak orang yang menyepelekan masalah satu ini, padahal penting buat mereka mengetahui gejala overthinking agar gak terganggu aktivitas kesehariannya. Yang pertama, tanda overthinking itu adalah rasa cemas yang berlebihan. Lo ngerasain cemas secara berlebihan? Cobalah tanyain sama diri lo sendiri. Lo sering ngerasa cemas secara berlebihan karena mikirin hal-hal yang gak perlu? Kalau iya, mungkin lo punya kebiasaan overthinking.
Entah itu mikirin masa depan, entah lo mikirin soal kerjaan lo, kuliah lo, yang itu belum tentu terjadi. Kemudian yang kedua, tanda-tanda kalau lo itu overthinking, terlalu mikirin perkataan orang. Tanda yang kedua ini, lo terlalu sering mikirin apa kata orang. Dalam kehidupan sehari-hari, bagian ini susah banget loh buat dihindarin. Kayak lo pasti ketemu orang banyak tiap harinya. Dan ada beberapa dari mereka yang komentarin diri lo. Selama komentarnya buat ngebantu diri lo buat lebih baik sih, gak apa-apa. Tapi gimana kalau komentarnya berbau negatif? Nah, kalau lo merasa terus mikirin perkataan mereka, tandanya ada perasaan insecure dalam diri lo. Kemungkinan lo punya kebiasaan overthinking kalau gini. Kemudian tanda yang ketiga yaitu takut untuk memulai suatu. Lo merasa takut buat ngelakuin atau memulai suatu hal. Lo takut buat ngelakuin kesalahan. Entah karena takut jadi bahan omongan orang, takut lo gagal, padahal lo sendiri belum tahu gagal atau enggaknya. Sulit memang mengatasi overthinking. Kemudian apa sih bahayanya? Lo mungkin sering dengar quotes tentang overthinking di media sosial, seperti overthinking kills your happiness. Tapi lo sendiri mungkin masih belum paham apa sebenarnya bahaya dari kebiasaan yang satu ini. Jadi sebenarnya apa aja sih bahaya dari overthinking ini? Yang pertama, dapat mengalami gangguan mental. Overthinking meningkatkan peluang lo punya gangguan mental. Terdapat sebuah studi di tahun 2013 yang diterbitkan oleh Journal of Abnormal Psychology yang mengatakan bahwa terlalu memikirkan kesalahan masa lalu bisa meningkatkan risiko gangguan mental. Nah, mungkin ada beberapa dari lo yang masih belum bisa menerima kejadian di masa lalu. Ingat ya sob, bahayanya overthinking itu yang pertama bisa menimbulkan gangguan mental. Misalnya patah hati, ditolak pekerjaan, sampai ditinggal orang yang lo sayang. Akibatnya lo mungkin jadi terus memikirkan hal tersebut. Hal itu bisa meningkatkan peluang lo terkena gangguan mental. Bahaya overthinking yang kedua yaitu sulit menyelesaikan masalah. Overthinking membuat lo kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang overthinking merasa bahwa mereka sedang mencoba memahami dan memecahkan masalah mereka. Tapi sayangnya overthinking tersebut kelihatannya malah mengganggu penyelesaian masalah mereka. Studi eksperimental menunjukkan bahwa orang yang overthinking mendorong mereka buat menilai masalah mereka sebagai sesuatu yang berlebihan dan gak terpecahkan. Misalnya, lo mungkin pernah overthinking saat ditimpa suatu masalah. Katanya lo ketinggalan kartu peserta pas mau ujian. Terus lo malah cenderung mikirin kartu yang ketinggalan tersebut ketimbang mencari solusinya. Walhasil masalah dalam pikiran lo terus bertambah, bukannya berkurang. Yang seharusnya lo mikirin solusinya, bukan malah fokus mikirin masalahnya. Kemudian bahaya overthinking yang ketiga yaitu kualitas tidur lo pasti terganggu. Overthinking mengganggu kualitas tidur lo. Penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara kekhawatiran akibat overthinking dan kualitas hidup lo. Karena ternyata overthinking merupakan penyebab utama seorang susah tidur. Nah, hal tersebut
tentu nggak baik buat diri lo sendiri. Kenapa sob? Karena akan mengganggu jam tidur lo yang dapat berpengaruh terhadap produktivitas lo sehari-hari. Nah, karena itulah lo harus mulai lakuin cara-cara untuk mengatasi overthinking. Oke sob, saatnya masuk ke bagian cara ngatasin overthinking. Setelah tadi udah tahu apa itu overthinking, tanda-tanda lo itu sering overthinking sampai cara mengatasi overthinking. Setelah lo mengetahui apa yang gue sebutin tadi, gue bahkan jelasin langkah-langkah buat lo ngatasin overthinking. Yang pertama, evaluasi apa yang sebenarnya terjadi. Lo harus bisa mencoba mengevaluasi apa yang sebenarnya membuat diri lo overthinking, serta jujur dengan apa yang lo rasain di tahap ini. Penting buat jujur ke diri lo sendiri dalam tahap ini. Dengan mengetahui hal tersebut, harapannya lo bisa berpikir jernih dalam mengambil langkah selanjutnya. Misalnya, lo lagi galau nih, lo galau mikirin doi. Nah, lo bisa mulai merenungkan tentang apa yang lo galauin dari doi. Tentu lo harus jujur sama diri lo sendiri, apa yang sebenarnya lo rasain saat itu. Nah, setelah itu harapannya lo bisa tahu apa inti dari overthinking lo tentang doi sob. Kemudian yang kedua, cara ngatasin overthinking, lo harus cerita ke orang yang lo percaya. Entah itu bisa teman deket lo, bestie lo, atau ke orang tua lo, atau ke saudara lo, atau siapapun yang orang itu bisa lo percaya. Coba deh buat ceritain apa yang sebenarnya lagi lo pikirin ke orang terdekat lo. Lo bisa tanya ke mereka apa yang mungkin pernah punya masalah sama kayak lo. Harapannya lo bisa memperluas pandangan mengenai pikiran serta masalah yang lo milikin. Contohnya, lo lagi ada masalah di kampus nih, yang terus dipikirin. Nah, lo bisa buat cerita masalah lo ke orang yang lo percaya. Setelah cerita sama dia, lo bisa minta pendapat dia tuh. Baiknya gimana, caranya gimana, menurut mereka gimana. Buat apa? Buat nyelesain masalah yang lagi lo hadepin. Yang ketiga, cara ngatasin overthinking, curahkan pikiran lo lewat tulisan. Ingat bahwa lo nggak bisa selalu bergantung sama orang lain, karena mereka pun mungkin juga punya kesibukan yang nggak bisa ditinggalin. Nah, nggak ada salahnya buat lo mencoba jadi anak senja yang suka nulis cerita. Nggak semua hal bisa lo ungkapin ke orang lain lewat tulisan. Lo nggak perlu khawatir buat jadi diri lo sendiri, karena di sini cuman ada lo dan tulisan lo. Misalnya lo sedang ngerasain overthinking dan bingung mau cerita sama siapa, alternatifnya lo bisa mulai nulis apa yang lagi lo pikirin. Bisa lewat notes di HP, di laptop, maupun buku diary yang lo punya. Yang penting lo bisa nyalurin rasa overthinking lo lewat hal positif, salah satunya lewat tulisan. Cara ngatasin overthinking yang selanjutnya yaitu fokus sama hal yang bisa dikontrol. Fokus dengan diri sendiri serta hal yang sekiranya bisa lo lakuin. Hal seperti kritik orang lain yang gak membangun apa yang akan terjadi di masa depan, hasil dari usaha lo terhadap sesuatu, dan lain sebagainya. Itu semua merupakan hal-hal yang di luar kendali lo. Kalau mikirin hal itu sebenarnya nggak akan ngasih pengaruh apa-apa buat situasi lo. Contohnya lo lagi mikirin, duh kira-kira kalau gue pakai baju ini bagus nggak ya? Orang lain bakal mikir apa yang tentang outfit gue hari ini. Nah, di sini lo bisa mulai bersikap bodoh amat tentang hal ini. Lewat percaya diri sama apa yang lo lakuin hari ini. Mau lo pikirin apa pendapat orang lain terhadap outfit lo, nggak akan
ngerubah persepsi mereka terkait apa yang lo pakai. Kenapa? Karena selera orang beda-beda sob terhadap gaya berpakaian, dan lo nggak bisa maksa mereka untuk bisa punya selera yang sama kayak lo. Nah, dari beberapa cara untuk mengatasi overthinking, dari yang pertama evaluasi apa yang terjadi, kemudian cerita sama orang yang lo percaya, kemudian curahkan pikiran lo lewat tulisan, sampai yang terakhir fokus sama hal yang bisa dikontrol. Setelah lo berhasil melewati tahapan tadi yang gue sebutin, ini saatnya lo buat beraksi. Lakukanlah sekiranya yang lo bisa kerjain dan kendalikan saat ini. Fokus serta kejarlah apa yang lo impikan ke depannya. Jangan sampai lo nyesel karena nggak mencoba. Ingat sob, bahwa nggak selalu jadi urusan lo buat menjawab semua pertanyaan yang ada di pikiran lo. Berpikirlah sewajarnya dan lakukan apa yang lo bisa kontrol. Ada kalanya lo hanya perlu berusaha sebaik mungkin, sisanya biarkan waktu menjawab segala kegundahan lo. Oke sobat, terima kasih banyak udah dengerin podcast gue. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.